wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Wah, kelihatannya ceria dan antusias ya untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Udah sarapan semua belum? Belum Bu. Kenapa belum sarapan? Siangan. Di sini ketua kelasnya siapa? Dimas. Dimas tolong pimpin doa ya. Baik Ibu. Jadi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Dimas yang sudah memimpin doa. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Salma Nur Farida, Umur Latifah, Dito Jalila Seso, Bolos Bu. bolos. Dia dari kemarin bolos terus. Males. Iya Bu, katanya harus sekolah Bu. Besok kalau ketemu ingetin ya suruh masuk. Kalau nggak masuk nanti nggak bisa ikut UTS. Ini Mas Esa Jelita, hadir Ibu Anissa Regina. Bu Anissa Regina tadi sakit ya. Dia bolos juga Bu. Tadi bilangnya sakit. Enggak Bu, tadi tuh pergi sama Nito Bu. Waduh. Yang sakit itu dia Bu. Dia nih. Umur Latifah. Dimas. Sudah ditulis semua? Sudah. Ya, oke. Semoga yang sakit kita doakan untuk pertemuan selanjutnya bisa bersama kita dan bisa segera sembuh. Dwi belum di absen ya? Iya Bu, belum Bu. Belum, maaf ya. Dwi Sustiani hadir ya? Hadir Bu. Oke, makasih. Di pertemuan lalu kita sudah membahas teks. Siapa yang masih ingat? Teks apa ya Bun? Teks prosedur Ibu. Teks prosedur. Nah, coba jelaskan Dwi Sustiani, apa yang Dwi pahami tentang materi kita di minggu lalu? Apa itu pengertiannya? Apa yang Dwi pahami tentang teks prosedur? Ayo. Bu, teks yang berisikan langkah-langkah. Iya, betul sekali. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Oke. Pada pertemuan ini kita akan membahas teks apa? Negosiasi. Iya, teks negosiasi. Sebelumnya ada yang sudah membaca atau sudah tahu apa itu negosiasi? Teks tawar-tawar yang Bu. Tes tawar-menawar. Betul. Ada lagi yang tahu? Ini bagus dulu ya. Ini siapa yang pakai ini? Bu, dia nggak pernah tiket Bu. Iya, udah ada sama ada pengen semua. Besok pagi kalau ada yang piket itu ya, dihapus ya. Kita hari ini belajar tentang teks negosiasi. Tadi apa teks negosiasi itu? Jadi Tawar-menawar Bu. tawar menawar. Ya. Jadi benar sama teks negosiasi itu teks tawar menawar atau teks yang berkaitan dengan berunding tawar menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan dan tentunya itu dicapai oleh nggak hanya dengan bisa pihak saja,
Iya, di pasar itu kita sering menjumpai negosiasi ya, negosiasi jual beli. Misalnya ada pedagang dan ada pembeli yang sedang melakukan tawar menawar harga. Coba dibacakan sama ini pengertian dari teks negosiasi. Ibu, memahami pengertian teks negosiasi. Negosiasi pada umumnya merupakan kegiatan politik atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak. Kesepakatan tersebut merupakan hal yang disetujui beberapa setelah mengatasi berbagai perbedaan atau keselisihan antara beberapa pihak. Baik, terima kasih sama yang sudah menjelaskan, yang sudah membacakan pengertian dari teks negosiasi. Jadi pada intinya teks negosiasi itu teks tawar-menawar ya untuk mencapai kesepakatan antara beberapa pihak. Materi berikutnya. Ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi ada berapa? Pertama ada menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, memprioritaskan pada kepentingan bersama. Yang ketiga adalah mengarahkan pada tujuan praktis. Dan yang keempat ada menjadi sarana untuk mencari penyelesaian. Yang kelima memprioritaskan kepentingan bersama. Ini double ya. Jadi ada 5 teman-teman, ada 5. Yang pertama itu menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi dalam negosiasi itu harus menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara beberapa pihak. Kemudian mengarahkan pada tujuan dari negosiasi itu untuk apa sih? Gitu. Misalnya dia negosiasi untuk misalnya dalam negosiasi jual beli gitu ya, tujuannya untuk ingin mendapatkan harga yang lebih rendah gitu. Kemudian ada memprioritaskan pada kepentingan bersama. Nah itu dalam negosiasi itu pasti memprioritaskan pada kepentingan bersama antara pihak yang bernegosiasi itu. Selanjutnya menjadi sarana untuk mencari penyelesaian. Kemudian yang terakhir selalu ada proses dialog atau tawar menawar. Dan dalam tawar menawar ini jadi inti dari sebuah negosiasi. Kemudian kaidah bahasa teks negosiasi. Coba umur ada apa aja kaidah bahasa teks negosiasi? Bahasa yang sopan, bahasanya persuasif atau menunjuk, menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan kalimat efektif, menggunakan konjungsi, berisi pasangan tuturan, bersifat pemerintah atau menurut perintah, menggunakan nominal dan menggunakan kalimat langsung. Ya, betul sekali. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan. Jadi kalau bernegosiasi itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Emangnya kenapa begitu? Biar enggak terjadi, karena bahasa yang sopan itu bisa itu anak-anak apa sih? Karena namanya mau Iya. Jadi dalam bernegosiasi itu harus menggunakan bahasa yang sopan, karena kalau mau melakukan tawar-menawar, mau bernegosiasi itu kita kan berkomunikasi tawar-menawar, jadi harus menggunakan
enggaknya menggunakan bahasa yang baik agar nanti dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan itu. Terima kasih Bu. Nah, yang kedua itu bahasanya persuasif atau membujuk. Jadi harus menggunakan bahasa yang persuasif atau membujuk. Coba siapa yang bisa mencontohkan gimana bahasa yang persuasif dalam tes negosiasi itu? Ayo berarti ya Ibu. Ya, benar sekali Dwi. Itu termasuk bahasa yang persuasif, mengajak gitu ya. Kemudian menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu kalimat yang seperti apa? Kalimat deklaratif dalam tes negosiasi. Memberi informasi, ya. Contohnya seperti apa? Coba Dinas, contoh kalimat deklaratif dalam tes negosiasi itu kayak apa? Kalau ini manis. Coba Umur, kalimat deklaratif yang memberi informasi dalam teks negosiasi. Minta informasi ya. Siapa yang tahu? Seperti penawaran sebuah barang itu terus mereka menggunakan saya Ya coba Dwi. Coba Dwi. Silakan Dwi. ya Bu. Jadi contohnya di tempat lain harganya bisa lebih mahal Pak, itu sudah paling murah, jadi Bapak tidak akan mudik di sini. Ya betul. Jadi di dalam dialog tersebut ada kalimat tadi apa yang memberi informasi di toko lain harganya lebih mahal. Ya. Nah itu termasuk kalimat deklaratif dalam tes negosiasi. Kemudian ada menggunakan kondusi. Nah, sih menggunakan kondusi ya kalau dalam kalimat negosiasi itu dalam bernegosiasi. Kemudian ada menggunakan nominal, bersifat pemerintah atau menggunakan kalimat tuturan langsung. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum Ibu. Belum. Berikutnya itu mengenai struktur teks negosiasi. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Orientasi. kedua, Ada pengajuan, penawaran, kalau orientasi itu isinya apa? Kalau dalam bilang orientasi, sapaan. ya, assalamualaikum Pak, selamat pagi, gitu ya. Kalau pengajuan, isinya apa? Berapa ini harganya Ibu? Ya, kan ya? Oh, yang kayak pengajuannya, boleh Boleh nggak sih Pak? kalau ini Kurang, kalau dua ini harga 2.000 itu penawaran gitu. Pengajuan masih itu boleh nggak sih harga 2 barang 2.000 saya ditawar? Kan nggak bisa Bu. Kamu yang jawab ya, Mas jelas itu. Ya. Oke. Kemudian pengajuan, dari sini siapa yang tahu pengajuan dalam negosiasi itu gimana? Saya Ibu. Ya Umum. Seperti seorang pembeli yang bertanya, boleh nggak sih Bapak boleh nggak harganya 2 kilo ini 10.000 saja? Tuh, jadi itu termasuk dalam pengajuan ya. Kemudian kalau penawaran ini inti dari negosiasi, lanjutan dari pengajuan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Contohnya gimana? Hai Bu. Ya, Contohnya seperti yang tadi, boleh nggak Pak kalau 2 kilo 10.000 terus penjualnya menjawab,
2 kilo itu 22.000 seperti itu. Terima kasih ya Umon. Kalau persetujuan ini kesepakatan ya, sudah mencapai kesepakatan dari proses awal penanaman dalam negosiasi itu sendiri. Misalnya harga yang disepakati antara dua belah pihak itu berapa gitu. Contohnya mangga tadi ya, sepakatnya berapa waktu kita menawarkan. Kemudian kalau penutup isinya apa? Biasanya sama sampai bertemu lagi, semoga pengalaman yang didapat sesuai dengan yang diinginkan. ya, betul, terima kasih sama. Jadi penutup itu dalam negosiasi isinya biasanya terima kasih gitu. Jadi anak-anak, ini tadi gambaran mengenai tes negosiasi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Untuk itu, Ibu minta kalian berkelompok, mungkin ada 4 orang. Ibu bagi dalam satu kelompok kita ada 2 orang, sama dengan Dimas, Umur, dan Dwi ya. Kalian berkelompok ya. Nah sekarang tugas kalian, tadi kan Ibu sudah menjelaskan di bagian kaidah kebahasaan teks negosiasi itu kan ada beberapa ini seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, Ibu beri tugas kalian satu kelompok untuk Ibu bagi dari kelompok 1, kelompoknya Ibu kelompok 2. Dan nanti di kelompok 1 ini coba kalian nanti diskusikan bersama kelompok kalian, bersama teman semua kalian, mencari kalimat persuasif dalam teks negosiasi itu seperti apa, gitu ya. Contoh kalimat persuasif di dalam teks negosiasi itu seperti apa. Kemudian kalau di kelompoknya umum, di kelompok 2, coba cari itu kalimat deklaratif dalam teks negosiasi. Nanti dua kalimat deklaratif sama 2 kalimat persuasif dalam konteks teks negosiasi. Nah, setelah itu nanti kalian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang kalimat yang sudah Ibu bagi, tentang topik masalah yang sudah Ibu bagi. Silakan kalian duduk secara berkelompok. Teksnya dari Ibu atau kamu sendiri? Tesnya itu dari sendiri. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan apa yang tadi Ibu berikan, topik yang Ibu berikan tadi. Ada masalah? Bu, izin bertanya. Ini ditulis nggak ya, Bu? Iya, ini ditulis saja. Nanti kamu presentasikan di depan kelas. Jadi ini ditulis semua ya, Bu? Ditulis di kertas ini kan 2 buku. Ditulis kalimatnya, nanti dipresentasiin di depan kelas. 2 kalimat aja, bisa satu. Terima kasih, Bu. Ada masalah? Ada kesulitan?
perwakilan aja ya yang maju. Sudah nomor 2? Sudah Ibu. Sudah. Nomor 1 sudah? Sudah. Oke. Berhubung waktunya juga sudah 5 menit. Coba kelompok 1 perwakilan maju mempresentasikan kalimat persuasif dalam teknik negosiasi. Contohnya seperti apa? Ditulis ya, sambil ditulis ya. Ini sudah dicatat? Sudah. Iya, kelompok 2. Satu kalimat boleh, 2 kalimat boleh. Kalau tulis sudah dalam 2 kalimat itu kita nggak apa-apa nih. Satu pun ngomongin dulu. Dulu kalau sekolah jalan kaki atau itu duit naik sepeda? Jalan kaki dulu. Kita juga, saya kan juga tuh, saya tuh misalnya kalau jalan kaki kecil atau bisnis, saya biasanya jalan pakai helikopter gitu. Wow. Turun di mana kamu? Di atas gitu terus. Iya kan gitu, kalau kita udah ada kaki yang helikopter. Saya jarang melihat. Helikopter turun di belakang kantinnya kita juga bisa tahu, kan itu luas banget. Kapan aja tuh. Dari sini ya.
Terima kasih, Duit. Terima kasih ya anak-anak yang sudah menuliskan cita-cita kita. Contoh dari kalimat persuasif dan kalimat deklaratif. Nah, di sini kita bahas ya. Ini yang pertama kalimat persuasif ya, bukan persuasif. Persuasif. Saya tidak jadi beliau kalau tidak bisa ditawar. Saya tidak jadi beliau kalau tidak bisa ditawar. Di tempat lain harganya lebih murah. Mengapa ini disebut sebagai kalimat persuasif? Karena bisa menuju. Oke, karena bisa menuju. Jadi ini teman-teman, makna membujuknya ini secara tersirat ya, nggak langsung disajikan dalam kalimat ini ya. Saya tidak jadi beliau kalau tidak bisa ditawar. Di tempat lain harganya lebih murah. Ini sebenarnya pembeli itu menginginkan harga yang lebih murah sebenarnya. Gitu. Kemudian contoh kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu kalimat apa tadi? Dengan informasi. Pernyataan yang memberikan informasi. Pembeli akan membayar sejumlah uang kepada penjual dalam tempo 30 hari sesudah menerima faktur. Nah, kalimat ini memberi informasi bahwa pembeli itu akan membayar sejumlah uang kepada penjual dalam tempo 30 hari setelah menerima faktur. Ini merupakan sebuah informasi. Kemudian, harga yang berhasil disepakati untuk layanan tersebut senilai 100.000 per jam. Ini informasi yang disajikan dalam kalimat negosiasi ini. Ini informasinya bahwa harga yang berhasil disepakati untuk layanan tersebut senilai 100.000 per jam. Aha, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu, silakan. Di bagian pembahasan itu Sudah pembahasan. Nah, ya. itu terdapat penggunaan pronomin. Itu bagaimana itu? Pronomina itu kata ganti. Kata ganti atau sering disebut pronomina. Dalam negosiasi, dalam mengatur pasti ada kata ganti yang digunakan. Dengan diskusi yang telah kita lakukan tadi, dengan kalian yang sudah mempresentasikan, yang sudah berhasil menuliskan contoh-contoh dari kalimat persuasif dan deklaratif, jadi akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu yakin kalian sudah paham, Ibu rasa kalian sudah paham tentang teks negosiasi ini. Namun sebelum itu coba ada yang menyimpulkan tentang materi hari ini, negosiasi, teks negosiasi. Ayo coba angkat tangan yang mau menyimpulkan atau Ibu tunjuk nih. Ayo, teks negosiasi itu tentang apa? Jadi simpulan dari teks negosiasi itu yaitu teks negosiasi adalah teks yang merupakan
tawar-menawar atau kegiatan berunding untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak. Kesepakatan tersebut merupakan hal yang disetujui beberapa setelah mengatasi berbagai pendapat atau perselisihan antara pihak. Intinya, teks negosiasi itu adalah teks tawar-menawar yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak itu. Lalu di dalam teks negosiasi tadi terdapat struktur teks negosiasi, kebahasaan, yang struktur teks negosiasi sendiri itu ada 5, yaitu orientasi, pengajuan penawaran, persetujuan, dan penutup itu. Baik, terima kasih Umun yang sudah menyimpulkan. Jadi anak-anak teks negosiasi itu teks tawar-menawar ya, untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak, tidak cuma satu pihak. Untuk struktur tadi juga ada orientasi, ada pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Baiklah anak-anak, kita akhiri pertemuan kali ini. Baiknya ya, jadi sampai baiklah anak-anak, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Tadi ketua kelasnya siapa nih Mas? Mungkin doa ya sebelumnya kita akhiri pertemuan kali ini. Silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Amin, amin. Terima kasih Mas, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam pertemuan pagi hari ini. Semoga tadi yang belum berangkat, yang sakit, yang bolos, semoga di pertemuan yang selanjutnya bisa mensemai kita bisa benar-benar belajar di kelas ini, di kelas bahasa Indonesia. Semangat terus untuk anak-anak ibu, lancar terus kegiatannya, semangat belajar, semangat berlayar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sebelumnya saya mengajukan dengan kami bersama di kanal WhatsApp 121. Istri saya sebagai absolut dari saudara Dewi Muhammad dengan ujung FPM 23. Dalam keterangan memimpin diskusi kelompok kecil, Dewi Muhammad sebenarnya mempesankan perhatian, namun dulu memeriksa tujuan. Lalu saudara Dewi juga sudah memeriksa kembali masalah. Namun praktikan belum menandai hal-hal atau merumuskan masalah. Lalu praktikan juga sudah membuat sentuhan secara bertahap. Dalam memperjelas masalah atau pendapat, praktikan dijelaskan dengan kata-katanya sendiri atau sudah mengarang frase. Lalu praktikan juga sudah telah merangkum materi. Praktikan telah kembali masalah atau pendapatnya. Lalu praktikan juga sudah dimulai secara detail layak materi yang akan dijelaskan pada siswa itu. Lalu terdapat menganalisis pandangan siswa. Praktikan menandai tujuan siswa atas pandangannya. Praktikan juga sudah meneliti alasan pandangannya mengenai masalah materi yang akan disampaikan. Lalu pada meningkatkan keturunan siswa, praktikan menimbulkan pertanyaan dalam materinya. Praktikan juga sudah menggunakan contoh, namun praktikan tidak menggunakan hal-hal yang sedang akan dibicarakan. Praktikan sudah mengikuti diskusi kelompok dengan sangat baik. Lalu praktikan juga memberi dukungan saat diskusi kelompok dengan baik. Yang selanjutnya itu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Praktikan tidak meneliti pandangannya terhadap siswa. Praktikan telah mencegah pembicaraan yang berlebihan. Lalu praktikan juga sudah telah menyebarkan kesempatan siswa untuk saling mengutarakan pendapatnya. Lalu selanjutnya itu menutup diskusi. Pada menutup diskusi, praktikan telah meneliti pandangan siswa terhadap materi yang disampaikan oleh praktikan. Lalu praktikan sudah menilai hasil diskusi siswa, namun praktikan tidak memberi gambaran.
Sekian dari saya, terima kasih.